Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang yang saya banggakan, bertemu kembali dengan saya Nurdiana dalam mata kuliah Ilmu Negara. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi negara dan tipe-tipe negara. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu untuk menganalisis mengenai fungsi negara. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan tipe-tipe negara. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai negara dan unsur-unsurnya. Seperti kita lihat pendapat dari Miriam Budiardjo mengenai negara, di mana menurut Miriam Budiardjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. Dari pendapat tersebut dapat kita lihat ada beberapa unsur pembentuk negara, di mana unsur pembentuk negara terbagi menjadi dua, ada unsur konstitutif, yang kedua ada unsur deklaratif. Unsur konstitutif artinya unsur yang sifatnya mutlak, di mana unsur konstitutif ini terdiri atas yang pertama ada rakyat, yang kedua ada wilayah, lalu yang ketiga ada pemerintah yang diakui. Sedangkan untuk unsur deklaratifnya itu pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun secara de jure. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita masuk ke materi kita kali ini mengenai yang pertama adalah fungsi negara. Kita bahas yang pertama mengenai fungsi negara. Dalam bukunya Muhammad Korsnadi SH menuliskan tentang beberapa pendapat dari para ahli tentang fungsi negara. Kita lihat pendapat yang pertama dari Montesquieu, di mana Montesquieu membagi fungsi negara menjadi tiga fungsi atau tiga pilar. Yang pertama ada fungsi legislatif, yang kedua ada fungsi eksekutif, dan yang ketiga ada fungsi yudikatif. Pendapat dari Montesquieu ini dikenal dengan teorinya yaitu trias politica. Kita lihat dari tugas dari masing-masing fungsi ini. Yang pertama ada fungsi eksekutif, di mana eksekutif ini berfungsi untuk menerapkan dan menjalankan undang-undang. Lalu yang kedua ada fungsi legislatif, di mana fungsi legislatif ini adalah untuk membuat dan merancang undang-undang. Sedangkan yang ketiga adalah fungsi yudikatif, di mana yudikatif berfungsi guna menegakkan dan mempertahankan undang-undang. Dari teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yang kita kenal dengan trias politica, di mana dalam trias politica ini terdapat pembagian kekuasaan seperti tadi yang sudah disebutkan di awal, di mana kekuasaan terbagi menjadi ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenapa ini dibagi-bagi menjadi tiga kekuasaan ini? Ya, kita lihat tujuan dari pembagian kekuasaan tersebut antara lain yang pertama adalah mencegah adanya tindakan senang-senang dari penguasa. Dengan adanya pembagian tugas ini berarti masing-masing mempunyai tugasnya masing-masing. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk menciptakan kepentingan umum bagi kesejahteraan rakyat. Jadi dari masing-masing fungsinya ini bisa menjalankan perannya seoptimal dan sebaik mungkin. Lalu tujuan yang ketiga adalah mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Lalu tujuan yang selanjutnya adalah mensinergikan fungsi kekuasaan, dan yang terakhir adalah untuk mempermudah dan mengoptimalkan kinerja suatu badan pemerintah. Itulah pendapat yang pertama dari Montesquieu yang dikenal dengan teorinya yaitu trias politica. Kita lihat pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua dari Van Vollenhoven, di mana menurut Van Vollenhoven bahwa ilmu negara itu meliputi yang pertama ada regeling atau membuat peraturan. Fungsi ini hampir sama dengan pendapat yang pertama tadi dari Montesquieu, di mana kalau menurut Van Vollenhoven itu adalah yang membuat peraturan disebut sebagai regeling, sedangkan dalam teorinya Montesquieu itu ada di fungsi legislatif. Lalu yang kedua ada bestur atau menyelenggarakan pemerintahan.
Yang ketiga ada res prac, fungsi untuk mengadili. Yang keempat ada politik, yaitu fungsi untuk ketertiban dan keamanan. Pendapat dari Van Vollenhoven ini yang membagi fungsi tersebut menjadi 4, di mana ajaran dari Van Vollenhoven ini dikenal dengan istilah catur praja. Ya, jadi Van Vollenhoven itu membagi fungsinya menjadi 4, ada regeling, bestuur, lalu ada res prac, dan ada politik. Kita lihat pendapat yang ketiga dari Goodnow, di mana Goodnow membagi fungsi negara menjadi 2. Ada fungsi yang pertama adalah policy making, lalu fungsi yang kedua ada policy executing. Fungsi policy making itu yaitu kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu untuk seluruh masyarakat. Kemudian orang yang menentukan kebijakan negara, tujuan-tujuan kenegaraan pada waktu tertentu untuk masyarakat, seluruhnya disebut dengan policy maker. Sedangkan yang kedua adalah policy executing, di mana policy executing ini sebagai kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya policy making yang pertama tadi. Adapun orang-orang yang berusaha untuk mencapai apa yang ditetapkan oleh policy maker itu disebut sebagai policy executor. Ya, itu pendapat yang kedua dari Goodnow, di mana Goodnow membagi fungsi negara menjadi 2, ada policy making, ada yang kedua adalah policy executing. Selanjutnya kita lihat pendapat yang ketiga dari Muhammad Kusnadi SH, di mana setiap negara itu terlepas dari ideologinya menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu. Ya, artinya fungsi ini pasti ada dalam setiap negara. Di mana fungsi-fungsi tersebut yang pertama adalah melaksanakan penertiban. Yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Lalu yang ketiga ada pertahanan, yang keempat ada menegakkan keadilan. Pada fungsi yang pertama dalam melaksanakan penertiban, di sini peranan adanya aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara untuk terciptanya suatu ketertiban. Lalu yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sudah barang tentu setiap negara mempunyai tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga adalah fungsi pertahanan. Pada fungsi ini, kalau dalam negara kita ada polisi, ABRI, dan yang lainnya. Lalu adalah yang keempat, fungsi untuk menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan di sini, bagaimana negara dapat menjamin kesejahteraan untuk seluruh rakyat atau warga negaranya, sehingganya di sini akan tercipta suatu keadilan. Kita lihat pendapat berikutnya dari Charles E. Merriam tentang fungsi negara. Yang pertama adalah keamanan ekstern. Lalu yang kedua ada ketertiban intern. Yang ketiga ada keadilan. Yang keempat ada kesejahteraan umum. Dan yang kelima ada kebebasan. Dari kelima pendapat dari Charles E. Merriam ini ada keamanan ekstern. Itu berarti menjamin adanya keamanan yang sifatnya keluar, baik itu antar satu negara maupun dengan beberapa negara. Lalu ada ketertiban intern, yaitu ketertiban di dalam negara itu sendiri. Yang ketiga adalah keadilan. Keadilan di sini bagaimana seluruh rakyat itu dapat merasakan keadilan di dalam negaranya. Lalu yang keempat ada kesejahteraan umum. Dan yang kelima ada kebebasan. Kebebasan ini berkaitan dengan hak-hak asasi dari setiap manusia yang dijamin oleh negara. Itu tadi pembahasan kita mengenai fungsi negara. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua yaitu tipe-tipe negara. Kita lihat tipe negara menurut Kansil, di mana Kansil membagi tipe negara itu menjadi 2. Ada tipe negara menurut sejarahnya dan yang kedua ada tipe negara hukum. Di mana yang pertama adalah tipe negara menurut sejarah. Nah, tipe negara menurut sejarah ini berdasarkan periodisasi waktu ya. Dalam tipe negara menurut sejarah terbagi menjadi 5. Ada tipe negara timur purba, lalu yang kedua ada tipe negara Yunani kuno atau purba, yang ketiga ada tipe negara Romawi purba atau kuno, yang keempat ada tipe negara di abad pertengahan, dan yang kelima ada tipe negara modern. Kita lihat satu persatu dari tipe negara menurut sejarah ini. Yang pertama ada tipe negara timur purba.
Iya, dari tipe negara menurut sejarah terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tipe negara timur purba. Tipe negara timur purba ini adalah tirani. Mengapa dikatakan tirani? Karena pada negara timur purba itu diperintah oleh raja-raja yang berkuasa secara mutlak atau secara penuh. Lalu yang kedua, tipe negara Yunani kuno. Pada tipe negara yang kedua ini, tipe negaranya dikatakan sebagai tipe kota atau yang dikenal dengan istilah tipe polis. Yang ketiga ada tipe negara Romawi purba atau Romawi kuno. Tipe negara ini adalah imperium. Pemerintahannya dipegang oleh seorang kaisar yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar, di mana dalam memegang kekuasaannya ini, kaisar dapat bertindak sewenang-wenang. Lalu yang keempat, tipe negara abad pertengahan, di mana tipe negara ini adalah feodalis berdasarkan hak perseorangan yang mutlak, di mana hak perseorangan di sini tidak bisa diganggu-gugat. Dan yang terakhir ada tipe negara modern. Pada tipe negara ini berlaku asas demokrasi. Selanjutnya, kita lihat pembagian tipe-tipe negara menurut Kansil yang kedua, yaitu tipe negara menurut hukum. Yang pertama adalah tipe negara polis. Tipe negara polis ini bersifat monarki absolut. Lalu yang kedua ada tipe negara hukum. Pada tipe ini, baik penguasa ataupun rakyat, segala tindakannya harus berdasarkan pada hukum. Yang ketiga ada tipe negara kemakmuran, di mana pada tipe ini negara sebagai satu-satunya alat untuk menyelenggarakan kemakmuran. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kelima ini mengenai fungsi negara dan tipe-tipe negara. Tadi kita sudah membahas beberapa pendapat ahli mengenai fungsi negara, dan juga kita sudah membahas mengenai tipe-tipe negara, baik tipe negara menurut sejarah maupun tipe negara menurut hukum. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat melanjutkan pembelajaran, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.